Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita berada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan tetap semangat di dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Pada kesempatan ini, Ibu Bapa, walaupun di dalam kita menjalani kehidupan ini, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita. Namun kita percaya dan kita meyakini bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Karena itu pada malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk membuka Alkitab dari Yehezkiel pasal yang ke-33 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan nanti saya akan hanya membaca 2 ayat saja, yaitu pada ayat 8 dan ayat yang ke-9. Karena itu sebelumnya mari kita menghadap Tuhan, kita merendahkan hati, kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau Bapa yang sangat baik, yang selalu setia, mengasihi dan memelihara kehidupan kami. Dan pada kesempatan malam ini kami akan membaca sebagian dari firman. Karena itu berfirmanlah ke dalam hati kami yang paling dalam, agar hati kami senantiasa dipenuhi dengan damai dan sejahtera daripada Tuhan Sang. Dan ajarkanlah kepada kami untuk tetap senantiasa taat dan setia melakukan firman tiap-tiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yehezkiel pasal yang ke-33 ayat 8 dan ayat yang ke-9 dengan perikop tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu, supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang satu kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu berita pertobatan dari Sang Penjaga Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita tahu bahwa pada zaman Perjanjian Lama terdiri dari tembok-tembok kota yang besar. Biasanya dibuat 2 lapis dengan ketebalan beberapa meter. Dan tembok itu dibuat dengan batu yang sangat besar. Di setiap sudut tembok kota itu dibangun menara yang sangat tinggi. Dan menara-menara tersebut, para penjaga diberi tugas untuk mengawasi datangnya serangan musuh. Selain itu juga ada beberapa penjaga-penjaga yang berjalan-jalan di atas tembok, dan ada juga yang diberikan tugas untuk menjaga pintu-pintu gerbang. Jika musuh datang dan menyerang, penjaga tersebut akan meniup trompet untuk memberitahukan kepada pasukan bersenjata dan memberitahu tanda bahaya kepada penduduk kota. Jika penjaga gagal di dalam menjalankan tugasnya, kota tersebut tentu akan diserbu dan akan banyak penduduk kota yang tewas. Karena itu penjaga harus benar-benar dia bertanggung jawab. Karena itu penjaga
harus benar-benar sungguh-sungguh dia menjalankan tugas dengan baik, sehingga tidak menyebabkan jatuhnya korban. Demikian juga dengan Nabi Yehezkiel. Tuhan telah menetapkan dia menjadi penjaga umat Israel. Itu berarti bahwa Yehezkiel memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengontrol, untuk menjaga, untuk memperingatkan bangsa Israel, agar bangsa Israel selama mereka berada di pembuangan di Babel, mereka tetap hidup tidak melenceng dari kehendak Tuhan. Mereka tetap hidup di dalam kebenaran Allah, sehingga mereka tidak lagi hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu, Tuhan mendesak Nabi Yehezkiel ini untuk memberikan peringatan ini kepada bangsa Israel. Jika Yehezkiel sebagai penjaga, dia tidak memperingatkan ini kepada orang jahat tersebut, sehingga orang jahat tersebut mati dalam kesalahannya, maka tentu Tuhan akan meminta pertanggungjawab atas nyawanya orang tersebut kepada Yehezkiel. Tetapi jikalau Yehezkiel dia telah memberikan peringatan kepada orang jahat tersebut supaya dia bertobat, dan jika dia tidak mau bertobat, maka orang jahat tersebut akan mati oleh kesalahannya sendiri. Tetapi Yehezkiel akan tetap hidup karena dia telah melakukan tugasnya sebagai seorang penjaga. Oleh sebab itu, Nabi Yehezkiel dia memperingatkan orang jahat, dan orang jahat itu apabila dia menolak dan dia tidak mau taat kepada firman Tuhan, maka orang jahat itu pada akhirnya pasti akan mati. Tetapi Yehezkiel dapat menyelamatkan nyawanya sendiri sebagai seorang penjaga. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya tugas Yehezkiel sebagai penjaga adalah tugas kita semua. Mengapa demikian? Karena Tuhan telah memanggil kita dan memberikan tugas kepada kita sebagai penjaga kehidupan rohani kita, agar hidup kita ini selalu berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu marilah kita selalu membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kita selalu senantiasa membangun hubungan melalui doa dengan Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan setiap waktu, agar godaan dunia ini tidak menghentikan kita untuk kita terus menyampaikan berita pertobatan, agar umat Tuhan tetap hidup di dalam jalan Tuhan. Dan tidak hanya saja kita memberitakan tentang pertobatan, agar umat-umat Tuhan dapat berjalan di dalam kehendak-Nya, tetapi kita juga memberitakan bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada setiap orang yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yang mau menyesali dosa-dosanya dan yang mau berbalik kepada jalan Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memulihkan kehidupannya sehingga hidupnya lebih baik lagi. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Tuhan, marilah kita tetap semangat di dalam memberitakan Injil. Marilah kita tetap terus menjadi saluran berkat lewat suara kenabian kita, yaitu memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar pertobatan, dan juga kita memberitakan bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi setiap orang yang mau bertobat dan datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita selalu diberikan kekuatan di dalam menjalani hari-hari ini. Sekali lagi mari kita menghadap Tuhan. Di dalam doa mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami renungkan bersama ini,
senantiasa menguatkan dan meneguhkan kami, agar kami tetap senantiasa taat dan setia di dalam menjalankan firman Tuhan tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.